Di Kuitang, kenapa kok bisa ada Maulid akhir Khamis di Kuitang? Padahal dulu adanya di Sewun. Al-Habib Ali bertahun-tahun buat di Sewun, di Anisah, dan jumlahnya demikian banyak sampai para ulama datang ke situ kepada Habib Ali bilang, ya Habib Ali, dulu di Hadramaut tidak ada kumpulan majelis yang sangat besar kecuali ketika ada festival, ada acara tahunan ziarah Nabi Hud. Ana mashghulun bila ilah. Maulid akhir Khamis itu perayaan Maulidin Nabi yang dilaksanakan di hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Itu sebenarnya diadakan dulu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Al-Habib Ali sahibul Maulid yang mengarang Maulid Simtud Durar. Nah, itu dia melaksanakan Maulid akhir Khamis, hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Dan dulu dibacaannya itu adalah Maulid Daiba. Sebab Maulid Simtud Durar itu sendiri dibuatnya adalah lebih kurang sekitar 3-4 tahun sebelum wafatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Ali dari dari masa mudanya udah membuat acara tuh Maulid, pesta Maulid hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Di antara yang hadir itu dihadiri oleh para wali-wali besar. Di antara yang hadir adalah Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Hadal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi adalah di mana sanad keilmuan, sanad ahadith, sanad para sada Bani Alwi yang ada pada sekarang ini semuanya mengerucut kembali kepada Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahib Aqdul Yawagid. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi adalah murid kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, berguru kepada wali-wali dan ulama-ulama besar. Semua ulama hadir termasuk Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sebab Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pun juga ketika beliau wafat dan meninggal dunia, Al-Habib Ali usianya belum terlalu tua, masih tergolong muda. Dan Habib Idrus termasuk hadir maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi di sana. Dihadiri juga oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahabat dekatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu bahkan kalau di acara maulid yang imam salat adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maulid akhir Khamis di sana itu dibikinnya bukan, ada kadang dibikin hari abis asar, terkadang dibikin juga abis maghrib malam Jumat. Tapi belakangan kita hadir selalunya dibuatnya itu adalah abis maghrib di malam Jumat, begitu. Dan yang imamkan salat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang imamkan salat maghrib, yang imamkan salat isya. Dahulu begitu sampai akhir hayatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan. Al-Habib Ahmad bin Hasan meninggal 1 tahun setelah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah Habib Ali wafat, Habib Ahmad bin Hasan masih sempat hadir Maulid akhir Khamis sekali lagi. Kemudian hingga wafat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas setahun setelah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diadakannya habis maghrib. Tapi kalau biasanya tuh kalau musim dingin dibuatnya tuh habis asar dulu. Kalau musim dingin dibuatnya habis asar. Sebab kalau di habis maghrib terlalu dingin. Kalau musim panas dibuatnya tuh habis maghrib. Jadi udah agak sejuk sedikit. Cuacanya nggak terlalu terik, nggak terlalu panas. Cuma belakangan ya dibuat selalunya habis maghrib. Sekarang ini. Di sini di Kuitang, kenapa kok bisa ada Maulid akhir Khamis di Kuitang? Padahal dulu adanya di Sewun. Al-Habib Ali bertahun-tahun buat di Sewun, di Anisah, dan jumlahnya demikian banyak sampai para ulama datang ke situ kepada Habib Ali bilang, ya Habib Ali, dulu di Hadramaut tidak ada kumpulan majelis yang sangat besar kecuali ketika ada festival, ada acara tahunan ziarah Nabi Hud. Nah, itu orang sebanyak-banyaknya. Tapi itu pun acara yang terbesar tersebut di Hadramaut
ziarah Nabi Hud, itu yang hadir tidak ada setengah dari yang hadir maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi maulidnya Al-Habib Ali jauh lebih besar, lebih banyak. Sehingga dibilang bahwasanya Sewun kamu beruntung, kota Sewun ini beruntung sebab nggak ada kumpulan yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut melebihi kumpulan di majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saat maulid akhir Khamis. Orang datang dari pelosok, dari daerah, sampai Al-Habib Ali itu menyiapkan makanan, itu dikirim makanan ke rumah-rumah orang. Semua orang di kota itu membuka pintu rumahnya buat tamu yang pada datang. Mereka menganggap ini tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing rumah dia buka tempatnya. Al-Habib Ali ngirim beras, ngirim daging ke rumah-rumah tersebut untuk menjamu tamu tersebut. Jadi tidak terpusat di satu titik aja, terpecah semuanya, terbagi dengan rata, terlayani dengan baik. Nah itu Al-Habib Ali memang orang yang dermawan. Beliau sampai waktu negeri Hadramaut dilanda paceklik, dilanda krisis ekonomi, beliau yang bikin dapur umum, memberikan nafkah kepada penduduk satu kota selama 3 bulan berturut-turut. Nafkahnya dari beliau, subhanallah. Kadang menjamu orang itu dalam sehari itu bisa nggak kurang dari 10 ekor kambing atau 50 ekor kambing, bahkan pernah menjamu orang, tapi nggak pernah kurang dari 10 ekor kambing di dalam menjamu tamu-tamunya. Wal Habib Ali Al-Habsyi karena kumpulan yang demikian banyak, sehingga ada beberapa orang pasti kullu dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, pasti ada yang hasud. Yang kesian kalau orang nggak ada yang hasud, berarti dia betul-betul nggak punya nikmat. Jadi kalau ada orang hasud sama kita, bergembiralah, berarti kita punya sesuatu yang dia nggak punya. Orang besar yang hasud kepada kamu, berarti ente keren. Kalau dihasutnya sama orang kecil, ya khalas begitu. Tapi ente dihasut sama orang besar, hasut, wah keren banget ente. Ulama yang hasut keren banget loh, masya Allah. Jadi kalau ada orang hasut sama kita, jangan marah, girang. Itu kemarin kan hari apa, Rebo, kita hadir haulnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang, Bogor. Itu kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, waktu ketemu Al-Habib Abdullah bin Muhsin, minta doa kepada beliau, terus didoain. Apa doanya? Bukan doain biar ente jadi ulama jadi enggak. Tahu didoain apa? Allah yukathir husadak. Semoga dibanyakin orang yang hasud kepada engkau. Loh kok begitu Habib? Iya, artinya kalau banyak yang hasud, nikmatnya banyak dan gede nikmatnya. Betul, banyak orang yang hasud. Alhasil banyak orang yang hasad kepada Al-Habib Ali hingga memprovokasi kepada pihak-pihak berwenang, hingga akhirnya maulid sempat tidak boleh diadakan di kota Sewun karena terlalu banyak massa yang hadir. Kemudian diprovokasi, Habib Ali kalau mau menggulingkan pemerintahan sesaat aja. Pemerintah ketakutan. Padahal mereka nih para salaf kita nggak ada kepikiran mau begitu. Nggak ada kepikiran mau memberontak, mau kekuasaan, mau menggulingkan, nggak mau. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim aja bilang, Sultan bilang kepada Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar, ambil kerajaan untuk engkau yang jadi sultan, atau muridmu atau anakmu. Dibilang, lau kanatil imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kalau kekuasaan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak bakal rela dipikul oleh keledai saya. Jadi jangan dikira kita tamak rakus sama begituan. Nggak pengen, nggak mau. Nggak kepengen apa-apa, nggak kepengen duitnya dia, nggak kepengen jabatannya dia, ambil. Tapi kita berdiri di magam, di mimbar yang mewakili dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada siapapun, Hatta Fir'aun kita ngasih nasihat, apalagi Muslim. Mau itu jabatannya pemerintah, mau itu jabatannya apapun, kita siap memberikan nasihat kepada siapapun. Tapi jangan khawatir kita bakal merebut harta dia atau posisi dia atau jabatan dia atau dukungan sana sini. Enggak, kita enggak begitu. Tapi terbujuk pemerintahan tersebut hingga karena kekhawatiran dibilang jangan bikin maulid di kota Sewun. Akhirnya dipindahkan sempat beberapa kali di kota Tarim. Hingga akhirnya
balik lagi ke kota Sewun. Dan ketika di masa-masa dilarang tersebut, Al-Habib Ali menghubungi, ngirim surat kepada murid beliau, murid terkhusus beliau, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikubur di Surabaya. Bilang, ya Muhammad bin Idrus, ya kita di sini nggak bisa bikin maulid akhir Khamis, kamu buat di sana. Jadi sebenarnya yang bikin maulid akhir Khamis di Indonesia Habib Ali Al-Habsyi. Cuma beliau suruh murid beliau untuk ngatur segalanya, diadakan untuk masyarakat. Tapi itu maulid ditaksisnya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pertama maulid akhir Khamis diadakan di kota Bogor, di alun-alun kota Bogor, sebagaimana disebutkan oleh Habib Ali bin Husain di Tajul Aras. Kemudian pindah-pindah, dibikin di Jatibarang, dibikin di Purwakarta, dibikin di beberapa tempat, hingga di akhir hayatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau serahkan tugas dari gurunya ini kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi tongkat estafet, tongkat khilafah diberikan kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ini kamu yang melanjutkan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebenarnya dulu dia bikin maulid bukan di akhir Khamis. Beliau bikin maulidnya itu adalah di di 12 Rabiul Awal beliau buat. Tapi begitu terima mandat dari gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad di Sewun, yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus, beliau terima dan beliau nggak bikin lagi yang 12 Rabiul Awal, dia bikin yang hari Kamis terakhir. Bertahun-tahun yang dibaca tuh maulid Azb, maulid Daibah, begitu hingga sampai kitab Maulid Simtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, baru itu yang dibaca. Dan di antara yang hadir maulid akhir Khamis adalah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau sempat hadir dulu sebelum wafatnya Al-Habib Abu Bakar, datang ke Jakarta, hadir maulid di Kuitang akhir Khamis dan mentalginkan hadirin dengan kalimat tauhid dan memberikan ijazah kepada mereka. Kemudian dilaksanakanlah tuh maulid akhir Khamis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sehabis asar, mengambil waktu di Sewun, sebab waktunya bisa habis asar, bisa habis maghrib. Tapi sekarang dipatenkan udah kalau habis asar. Adapun yang di Sewun dipatenkan habis maghrib sekarang ini, belakangan ini. Masya Allah. Wahada maulid tuh saking berkahnya sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang bahwasanya jama' ma mathiluh fi shimal atau janub, perkumpulan yang nggak ada tandingnya di barat ataupun di utara, nggak ada duanya. Perkumpulan yang sangat luar biasa, dicari di barat, di timur, di utara, selatan, nggak ada kumpulan yang kayak begini. Kenapa? Sebab ini kumpulan bukan sembarang kumpulan. Yahdhur bihal Mustafa wa aluhu wa ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh keluarganya Nabi, dihadiri oleh para wali-wali wassalihin, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Sampai dikatakan bahwasanya za jama' la syak tughfar buh jami'adz dzunub, kumpulan ini enggak diragukan, semua dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, ya hadirin abshiru salat jami'us syu'ub, wahai orang-orang yang hadir bergembiralah. Kenapa? Sebab itu ibaratnya kayak banjir yang memenuhi semua lembah. Artinya masuknya kemana? Ke lembah yang ada di dalam hati kita, mencuci hati, mencuci diri kita dari dosa, dari kesalahan. Masya Allah. Za husn dhanni, ini sangka baik saya, wa indallah ilmul ghuyub. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa, aku sesuai prasangka hambaku, silakan hambaku berprasangka kepadaku sesukanya. Itu dikatakan oleh Al-Habib, dikatakan dulu tuh ada orang di Tarim, mau ngapain capek-capek pergi ke Sewun hadir maulid di Anisah, jauh panas-panas begini. Saya sih nggak mau hadir. Saya sebagai gantinya saya ziarah ke makamnya para wali-wali sebelah rumah di kota ini, di Zambal, yang dikubur ribuan, puluhan ribu wali-wali. Yang lain semua pada berangkat, dia nggak mau berangkat.
Pagi-pagi dia ziarah, pas mau ziarah mau masuk makam, mau masuk pemakaman para wali-wali, ada satu wanita tua di situ lagi duduk di kota Tarim, negeri para wali-wali. Ini orang mau masuk, ditanya oleh wanita tua, mau kemana kamu? Saya mau masuk ke dalam, mau ziarah salaf, mau ziarah wali-wali di dalam. Tuh wanita tua yang nampak salihah tersebut bilang, nggak ada, wali-wali lagi pada nggak ada. Di dalam nggak ada wali-wali. Oh, gimana nggak ada kuburan di situ? Iya, tapi arwah mereka lagi pergi pada ke Seiwun mau hadir maulid. Begitu akhirnya dengar begitu baru dia yakin, dia percaya. Begitu dia berangkat pergi ke Seiwun, ambil berkah di situ. Dulu tuh Al Habib Ali Al Habsyi tuh dia ada pengajiannya beliau. Ada beberapa orang ingkar dengan pengajian yang diadakan atau majelis yang diadakan oleh Al Habib Ali Sahibul Maulid di Seiwun. Hingga akhirnya ini orang saleh mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jalan di jalanan dalam mimpinya. Orang mimpi bebas, kita jangan ngatur mimpinya orang. Tapi mimpinya ini benar, bukan mimpi palsu. Ini dari mana kok jadi cerita mimpi? Saya dapat kisah ini bukan ngarang. Kita dapat ini kisah dari Syekhana Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita dengar dari beliau langsung. Ini kisah yang awal tuh sama kisah yang ini, yang orang yang muziarah Zambal sama kisah yang ini. Itu dikisahkan yang orang dalam mimpinya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di jalanan kota Seiwun. Dia bilang, ya Rasulullah, mau kemana kamu jalan hari ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, saya jalan mau hadir majelisnya putraku, cucuku Ali bin Muhammad Al Habsyi, mau hadir ke sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.